Pria jatuh cinta dengan wanita sudah kodratnya. Pria jatuh cinta pada pria, itu luar biasa. Luar biasa tidak wajarnya. Lalu, bagaimana jika jatuh cinta pada anak autis? Sepertinya agak lain ceritanya. Dan apakah anak autis juga bisa merasakan yang namanya cinta? Cerita ini menceritakan Wangsit 28 tahun dengan seorang anak autis bernama Tutur 17 tahun. Wangsit adalah tetangga di depan rumah Tutur. Wangsit sendiri merantau keluar kota dan sudah 3 tahun ini tak pulang kampung. Karena selain kedua orang tuanya sudah meninggal, itu juga karena setiap lebaran, Wangsit kewalahan karena harus menjaga lapaknya sendiri karena anak buahnya sedang mudik. Wangsit sendiri memiliki warung kopi, rujak lontong dan cemilan yang berada di salah satu tempat wisata hutan pinus di bagian selatan kaki Gunung Semeru. Dan sampai cuti libur lebaran usai, namun kunjungan wisata masih saja ramai dan juga masih padat dikunjungi, baik dari warga lokal maupun luar kota yang belum balik ke kota dan masih betah di kampungnya. Dan Mas Wangsit sendiri saat ini sedang melayani pembeli dan kewalahan. Hingga kemudian, "Mas, loh, Ber, kok cepat pulang?" tanya Wangsit terkejut saat Jeber, salah satu anak buahnya, tiba-tiba kembali dari mudik. Jeber terduduk lemas. "Kenapa, Ber? Pulang mudik kok malah lemes? Pasti duitnya habis ya? Winda aja belum datang." "Ntar dulu Mas, aku cerita. Kita layani pembeli dulu." Ya, keduanya pun melayani pembeli yang membludak. Wangsit bertugas membuat mie instan, kopi, dan Jeber melayani pembeli yang membeli rujak lontong, sembari menggoreng gorengan seperti bakwan, tahu isi, pisang goreng, dan juga getas. Di kampung asal Wangsit, tepat di depan rumah Wangsit yang kosong karena tak ada yang meninggali dan hanya dikunjungi Pak D-nya seminggu sekali untuk dibersihkan, seorang anak autis yang tinggal di depan rumah Wangsit kini duduk termenung di sebuah buk atau pagar yang bisa dibuat duduk-duduk di pinggir jalan. Hingga kemudian Pak D Misnari pun datang. "Loh, Tutur, ngapain duduk bengong di sini, Leh?" Nunggu Mas Wangsit, Pak D," ucap Tutur merunduk malu sembari memainkan kaosnya dengan tangan kanan menggenggam sebuah batu di tangannya. "Walah, kan berapa kali Pak dibilang toh kalau Mas Wangsit gak bisa pulang lagi tahun ini. Apalagi warungnya makin rame. Mas Wangsitnya juga sendiri kewalahan. Anak buahnya mudik. Padahal 3 bulan kemarin pulang sebentar. Tapi ya cuma sehari. Gak kayak mudik. Bisa seminggu 2 minggu kalau pulang. Besoknya pulang lagi. Cuma nyekar aja sama nengokin bude yang sakit. Kamu gak ketemu ya? Kamu pas gak ada di rumah ya, Le," kata Wangsit. Padahal Mas Wangsitnya nyariin kamu. "Sempet mampir kok ke rumahmu, tapi kamu ke rumah saudaramu." Tutur dia merunduk. "Loh, kok halamannya sudah bersih? Pasti kamu yang nyapu ya, Tur?" Tutur mengangguk. "Makasih ya, Le. Kamu pasti kangen ya sama Mas Wangsit." Tutur mengangguk. "Bentar, tak teleponin Wangsit." "Loh, kok gak diangkat-angkat? Pasti lagi sibuk melayani pembeli. Kamu ada HP, Le? Bisa pakai HP enggak?" Nggak punya HP, Pak De. Tapi Mbak Tutut punya." "Ya wis, nanti tak mintain nomornya Tutut ya. Nanti kamu telepon sendiri ya sama Wangsit." Tutur mengangguk sembari menggigit bajunya, lalu pergi kembali ke rumahnya. Di lapak Wangsit sendiri, baik Wangsit maupun Jeber masih melayani pembeli. Namun kali ini sedikit agak longgar karena tadi sempat melayani rombongan pengunjung wisata dan hanya melayani 1-2 pembeli yang memesan rujak lontong. "Mas, peti Cindy?" "Ada, tuh di bawah." "Oh iya, tadi katanya kamu mau cerita. Kenapa? Kamu kok baliknya cepet?" "Males aku, Mas. Mudik kali ini, mudik paling ngenes." "Kok bisa?" "Semenjak ibu ndak ada, suasana sudah beda. Kan masih ada bapakmu. Punya bapak ngerasa gak punya bapak. Ya kalau merasa aku ini anaknya, mbok ya jangan dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Mentang-mentang aku masih gini-gini aja. Pulang masih bawa motor, sedangkan kakak-kakakku yang lain sudah bawa mobil. Pulang bawa oleh-oleh, lebih dihargai. Sedangkan aku yang pulang tangan kosong gak dianggap. Parahnya,
Gak ada satupun saudaraku yang belain aku, Mas. Aku dibiarin aja ora direken. Cuek, mentang-mentang aku belum sukses. Aku yang beres-beres semua, Mas. Cuci piring, masak, semua aku. Harusnya kalau mereka bener-bener nganggep aku adik, harusnya mereka peduli, Mas. Kalau sukses, harusnya bantu aku ngelunasin cicilan motorku. Minimal yo nyangoni kek, kasih THR kek. Ini enggak. Coba kalau ada ibu, Mas. Wis lanang kok nangis. Lanang yang duwe ati to, Mas. Itu udah biasa. Biasa gimana? Piye sih, Mas? Ya biasa, makanya jangan diambil hati. Tetap semangat. Tunjukkan suatu saat kamu bisa lebih dari mereka. Karena kita tidak akan pernah tahu nasib kita nantinya akan gimana. Iya sih. Tahu gitu. Aku gak pulang kayak Mas. Mas gak lebaran juga bisa pulang sewaktu-waktu. Ya biar cuma sehari aja langsung balik. Karena gak ada siapa-siapa. Gak ada orang tua. Sudah beda suasananya. Kecuali kalau nanti sudah berkeluarga. Punya istri, punya anak. Mas, jadi sama Mbak Marni? Janda warung sebelah? Enggak, cuma bercanda. Masa saingan sama Mas Pur? Tapi kayaknya Mbak Marni suka sama sampean, Mas. Mas masih mau yang gadis, tapi belum nemu yang seret. Alah. Cuit. Jeber. Cepet teram balik. Kangen yo mbek aku. Kopi siji, terno yo. Teriak Jenong, salah satu tukang parkir yang berjaga di tempat wisata yang suka godain Jeber. Kumat si hombreng. Kayaknya dia suka beneran sama kamu, Ber. Ih, aku sih normal yo, Mas. Kalau Mas mau, Mas aja. Enggak lah. Mas masih normal juga, Ber. Pak Deku nelpon, bentar ya, Ber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wang. Awakmu sibuk rah? Oh diganggu, Pak De? Enggak, Pak De. Ada Jeber, udah balik. Ada apa, Pak De? Oh, enggak apa-apa. Barusan habis beres-beres rumah. Terus tadi ketemu tutur, lagi diem duduk-duduk di buk pager. Oh ya, ngapain? Habis nyapu bersihin halamanmu. Sama katanya nungguin kamu pulang. Kasian. Dari dulu tiap lebaran selalu dari takbir sampai H+7 kupatan, bahkan sampai hari ini tiap pagi selalu duduk di buk nungguin kamu. Dikira kamu pulang. Dek. Gimana kabarnya, Pak? Apa dia sudah bisa bicara lancar? Pasti dia semakin besar dan remaja. Ya udah tinggi. Ya namanya anak kurang normal. Ya bicaranya masih gitu dan masih kayak anak kecil. Tapi rajin kalau disuruh orang-orang. Ya serabutan lah. Kadang sering di tukang bata, bantu ngangkutin bata. Kadang ada yang nyuruh cari kayu bakar. Pokoknya pinter lah nyari duit. Oh, jadi kangen juga. Kasian, dulu sering main di rumah. Padahal kemarinan waktu pulang sempat mampir ke rumahnya. Tapi lagi keluar sama suaminya Mbak Tutut. Iya, kalau gitu coba kamu telepon. Tak kasih nomornya Tutut ya. Iya, Pak De. Ya wes. Tutut. Ya, tak lama kemudian Pak De Wangsit pun mengirimkan nomor Mbak Tutut. Dan Wangsit pun memvideo call Mbak Tutut. Assalamualaikum, Mbak Tut. Waalaikumsalam, Wang. Maaf lahir batin, Mbak. Maaf telat. Gak telat, masih bulan Syawal. Sama-sama. Apa kabar? Kok kamu gak pulang? Biasa, Mbak. Repot kalau lebaran. Warung gak ada yang jaga, jadi gak bisa pulang. Oh iya, warungnya lebaran malah rame ya? Ya, alhamdulillah, Mbak. Mana tutur, Mbak? Di boto-botoan. Bentar, tak panggilin anaknya. Duh, aku tiap hari capek jelasin sama dia. Hampir tiap hari nanyain kamu terus. Apalagi lebaran. Suka diem duduk-duduk di depan rumahmu. Dikira kamu pulang. Padahal udah berkali-kali dikasih tahu kalau kamu gak pulang sama Pak Dinis Nari. Tapi ya tetap aja nunggu anaknya. Ya Allah, segitunya, Mbak. Iya, Wang. Nah, itu dia anaknya. Seketika Wangsit terkejut senang dan tersenyum saat Mbak Tutut mengarahkan kamera HP-nya pada Tutur, di mana Tutur dengan tanpa atasan sedang mengangkut-angkut bata-bata ke atas pick up. Wangsit tak menyangka jika anak manis dengan keterbatasan mental dan berkebutuhan khusus itu kini sudah remaja. Tubuhnya tinggi, wajahnya semakin tampan,
Andai saja dia normal dan sekolah, pasti akan banyak cewek-cewek yang naksir padanya. Bahkan meski dari kamera, Wangsit dapat mengetahui jika tingginya Tutur pasti melebihi Wangsit. Ada apa mbak? Jangan kesini, aku lagi ngebong botol banyak asap. Panas. Tebak, mbak lagi teleponan sama siapa? Siapa mbak? Ucap Tutur dengan gayanya yang tetap merunduk-runduk, bahkan tak berani menatap lama-lama sekalipun dengan mbaknya sendiri, apalagi dengan orang lain. Memang anak autis selalu begitu, selalu menghindari kontak mata pada siapapun dan lebih cenderung kurang fokus. Tur, Assalamualaikum. Dek. Seketika Tutur terdiam saat terdengar suara yang tidak asing memanggilnya dari layar telepon. Dan sekalipun Tutur tak memperhatikan layar HP Mbak Tutut, tapi Tutur langsung paham siapa pemilik suara tersebut. Biasanya, selain anak autis kurang fokus dan kurang konsentrasi alias kurang nyambung, tapi jika berhubungan dengan Wangsit, apapun itu terasa nyambung. Tur, kok diem? Dipanggil tuh loh. Tahu nggak siapa yang manggil? Tutur gugup, terlihat gelisah dan tak berani menatap layar HP Mbak Tutut. Tur, katanya kangen sama Mas. Kok Mas ngucapin salam gak dibalas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mas Wang kok lebaran gak pulang-pulang? Ucap Tutur terlihat merunduk sedih. Lalu tiba-tiba berjongkok diikuti Mbak Tutut. Lalu air matanya perlahan-lahan menetes. Bahkan Wangsit dapat melihat Tutur mengusap matanya. Mas kan masih sibuk. Mudah-mudahan nanti kalau Mas gak sibuk, Mas pulang. Kemarenan Mas pulang, gak ketemu. Kapan Mas Wang pulang? Ntar, kalau Mas gak repot ya. Kan meski gak pulang, Mas bisa telepon sekarang. Halo Mas, rujak lontongnya 4 ya, pedes semua. Mbak, sorry ya, ada pembeli. Mas kerja dulu ya, ntar Mas telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Mbak Tutut yang seketika melihat air mata Tutur semakin deras dan mengusap-usapnya. Jo nangis, malu dilihat juragan. Kapan Mbak Mas Wangsit telepon lagi? Ya nggak tahu Tur, kan sibuk. Nanti kalau dia telepon lagi, ntar tak kasih tahu. Mbak, HP-nya aku bawa ya, biar kalau Mas Wang telepon aku bisa langsung angkat. Ya jangan toh, kalau Mas Jar nelpon gimana? Kalau ada orang nelpon gimana? Tutur merunduk sedih. Nanti aja ya malam, kalau Mas Jar udah pulang, nanti coba kamu yang telepon sendiri Wangsitnya ya, ucap Mbak Tutut menenangkan, dan Tutur pun mengangguk. Di warung Wangsit sendiri, semakin sore ini tempat wisata Kalipinus semakin ramai saja. Bahkan ada beberapa mobil jeep datang yang kelihatannya rombongan yang hendak ngecamp. Jeber sendiri sedang menggelar beberapa tikar untuk pengunjung lain yang baru datang dan hendak bersantai di depan warung Wangsit. Tempat wisata sendiri buka 24 jam, namun biasanya pengunjung mulai sepi ketika maghrib atau pukul 6 sore, kecuali yang hendak ngecamp. Warung Wangsit sendiri kadang tutup, kadang buka sampai malam, tergantung ramai tidaknya pengunjung. Namun biasanya warung tutup setelah maghrib dan buka 24 jam ketika weekend saja, dan tergantung mood Wangsit. Namun kali ini, Wangsit yang ditemani Jeber memutuskan buka 24 jam karena pengunjung masih ramai meski libur lebaran telah usai. Ber, kalau capek istirahat aja dulu. Mas bisa atasin sendiri kok. Lagian cuma mesen-mesen kopi-kopi aja. Rujaknya kan habis. Gorengan baru goreng, masih ada. Nanti kalau habis goreng lagi. Enggak mas, aku gak capek kok. Aku malah lebih capek di omah mas. Capek hati. Kalau di sini, aku happy. Happy ketemu Jenong ya. Mas, sampean kok godain aku sama dia. Gila nih mas. Tuh, lihat. Dia sok gaul sama pengunjung anak-anak camp. Mana badannya gede-gede lagi. Jangan-jangan sejenis Jenong juga. Itu juga, kok ada yang badannya gede, tapi kok gesturnya kemayu gitu.
Ih, gila nih Jan. Hati-hati Ber. Ih, medeni Mas, menakutkan. Waduh, itu yang kemayu kesini. Kamu aja yang ngeladenin, Mas takut. Mas mau mandi dulu. Mas, aku juga takut, Mas. Halo, kopi dong Mas. Iya, berapa? 6. Berapa? 30.000. Diantar ke sana ya. Camp yang ada Mas tukang parkirnya. Kembaliannya gorengan aja. Oh, iya. Iya, Jeber sendiri langsung menyiapkan kopi. Dan sembari menyiapkan kopi, Jeber diam-diam memperhatikan Jenong yang sedang asik mengobrol dengan gerombolan anak camp, namun sembari melayani pengunjung yang parkir keluar masuk. Jeber heran, mengapa tukang parkir kampung sepertinya bisa mudah bergaul dengan semua kalangan. Ramah sih, sayang Humo. Padahal kalau dipikir-pikir, biarpun jidatnya mancung alias Jenong, tapi Jenong gak jelek-jelek amat. Beberapa cewek di sini juga banyak yang suka pada Jenong, namun aneh, malah suka sama laki-laki. Ngaku-ngaku naksir sama padanya. Jeber merinding, membayangkan bagaimana jika pacaran dengan Jenong. Ya, setelah kopi ready, Jeber pun mengantarkan ke rombongan anak-anak camp yang berada di seberang sungai dekat parkir. Jeber berjalan kaki menyeberangi sungai, karena warung wangsit berada di seberang sungai sebelah timur, sedangkan area parkir berada di barat sungai di dekat pintu masuk. Dan rombongan anak-anak camp sendiri berada di sebelah utara parkir mobil. Dan saat Jeber datang, ekspresi Jenong terlihat senang, yang membuat Jeber ilfil. Kopi sama gorengannya Mas. Oh iya. Lumayan juga Nong, ucap salah satu anak camp pada Jenong saat melihat Jeber. Jeber jadi bingung. Jeber pun dengan nampannya mencari piring-piring bekas rujak lontongnya yang belum ia bereskan di tikar-tikar lain. Dan Jenong tiba-tiba menghampiri dan membantu Jeber mengambil piring-piring kotornya dan meletakkan di atas nampan sembari tersenyum pada Jeber. Gak usah sok perhatian, aku gak suka laki-laki. Jenong hanya tersenyum sambil memperhatikan bibir Jeber alias bibir tebal domble yang membuat Jeber takut. Lalu kabur menghindari Jenong dan Jenong pun tiba-tiba mengejarnya. Ngapain ngikutin aku? Siapa yang ngikutin? Orang aku mau nuker duit sama Mas Wangsit. Tadi kata Mas Wangsit butuh 2.000-an sama receh. Nah itu Mas Wangsit. Mas, jadi Nong. Ada berapa banyak? Ada yang 2.000-an, 300.000-an kayaknya. Coba hitung ulang Mas. Gak usah, percaya. Yang 5.000-an, 10.000-an gak sekalian? Gak, masih banyak Nong. Nah, ini 100, 200, 300. Pas ya. Sik, aku tak nganter pesanan mie kuah. Yo Mas. Ber, kopi dong. Aku lagi cuci piring, bikin sendiri. Aku keburu ada yang parkir. Ntar anterin ya sayang. Nih duitnya, tak taruh sini. Ucap Jenong buru-buru berlari. Di rumah Tutur. Di rumah Tutur sendiri, malam ini Mbak Tutut menghampiri Tutur di kamarnya. Dan begitu membuka pintu, Mbak Tutut melihat adiknya sedang mengocok-ngocok celengan kalengnya. Tur, ngapain leh? Mbak, ini kira-kira celenganku sudah banyak gak ya? Kalau sudah banyak, aku mau beliin HP aja. Biar aku bisa telepon Mas Wangsit. Biar gak ngerepotin Mbak. Pinjem HP Mbak. Walah, ya pasti belum cukup leh. Nanti ya, kalau ada Mas Jar gajian, nanti tak sisihin uang buat tambah-tambah ngumpulin beli HP. Tapi ya sabar ya, gak bisa langsung. Mudah-mudahan bulan depan udah terkumpul. Tutur merunduk sedih. Sementara pakai HP Mbak dulu aja ya. Apa mau sekarang tak teleponin Wangsitnya? Tutur mengangguk. Ya, Mbak Tutut pun menelpon Wangsit, namun Wangsit tak mengangkat-angkatnya. Gak diangkat-angkat Tur, mungkin lagi sibuk. Atau udah istirahat. Besok aja ya, telepon lagi. Coba lagi Mbak. Ya sudah, coba ya. Tuh, gak diangkat-angkat Tur. Besok ya. Tutur pun mengangguk sedih. Tidurlah. Di warung Wangsit sendiri, saking lelahnya,
Wangsit sempat ketiduran, lalu tiba-tiba saja terbangun saat mendengar suara jeber yang sedang melayani pembeli yang memesan mie instan. Loh mas, kok bangun? Tidur aja, aku bisa handle sendiri kok. Orang udah sepi, ini cuma anak-anak camp yang di timur pesen mie. Pesen berapa? 7 mas, yang kuah 3, yang goreng 4, kopinya 7. Sini, mas yang bikin kopinya. Iya, oh iya mas, dari tadi HP mas bunyi, aku gak berani bangunin. Cie, siapa tuh Mbak Tutut? Ngawur, itu tetangga depan rumah mas. Udah punya suami, bentar. Halo mbak, gimana? Oh gak apa-apa Wang, biasa tadi tuh Tutur pengen telepon kamu, tapi kamu gak ngangkat-ngangkat. Maaf mbak, aku keturun, kuasel awakku, rame. Iyo ngerti, maaf ya. Mbak sebenarnya takut ganggu juga. Aku malah seneng mbak. Aku juga kangen sama Tutur. Mana dia? Udah tidur anaknya. Walah, baru jam segini masa udah tidur? Iya, kecapean habis ngangkut-angkut botol. Terus tadi tuh sebelum minta telepon sama kamu, dia mau bongkar celengannya. Katanya pengen beli HP, biar bisa teleponan sama kamu dan gak minjem-minjem HP mbak. Tapi uangnya belum cukup, jadi pakai HP mbak aja sementara. Nanti kalau Mas Jar gajian, disisihin buat beli HP. Kasian dia, nyariin kamu terus. Dia gak mau berteman sama orang lain selain kamu, Wang. Wangsit pun terdiam. Wangsit sudah menganggap Tutur seperti adiknya sendiri. Mas, kopinya udah. Mbak, besok aku telepon lagi ya. Aku lagi bikin kopi dulu. Iya Wang. Tutut. Siapa Tutur mas? Adiknya Mbak Tutut. Anaknya agak kenapa mas? Gendeng? Bukan. Terus? Agak nggak normal. Maksudnya berkebutuhan khusus. Maksudnya butuh apa? Ya butuh teman, butuh perhatian lebih, butuh penjagaan ekstra. Maksudnya dia kurang 100 gitu, gak cangkep. Iya, autis. Ah, itu dia. Berarti rodok bloon, cengok, kayak orang goblok gitu. Gak juga, dia pinter kok, bisa kerja, bisa bantu-bantu, bisa baca tulis juga, meski gak sekolah SLB. Tapi Mbak Tutut dulu mempelajarinya. Bisa ngaji loh, dan kalau dia sekolah, pasti dia udah SMA, kelas 2 atau kelas 3. Jadi ingat film Femau yang gendut Oon itu? Oh iya tahu. Kan memang anak autis susah berkomunikasi. Tapi dia gak gitu. Dia cakep loh Ber. Secakep-cakepnya tetap aja blow on. Cuma kayak anak kecil aja. Iya tahu. Kasian ya. Iya, kasian banget. Dia dari dulu nempelnya sama Mas. Gak mau sama anak lain seumurannya. Mungkin karena takut, malu, dan gak dipungkiri sih, kalau Tutur juga menerima bulian dari beberapa anak-anak di kampung. Bahkan ada orang tua yang melarang anaknya bermain dengan Tutur. Takut tertular, padahal gak sama sekali. Mungkin itu yang membuat dia lebih nyaman sama Mas, karena Mas orangnya baik. Kita kan sama-sama makhluk Tuhan, harus saling menyayangi. Semua manusia punya kekurangan masing-masing. Iya Mas. Permisi, rujak lontongnya masih Mas? Oh, maaf Mas, rujak lontongnya readynya siang aja, habis Mas. Adanya apa? Warung lain pada tutup, gorengannya habis juga ya? Ada Mas, kalau pisang goreng sama getas. Kalau bakwanya habis bahannya, besok pagi baru ada. Nunggu tukang sayur lewat dulu, beli kol sama toge. Terus makanannya ada apa? Cuma mie aja ya? Ada nasi jagung, sayur lodeh, tapi lauknya cuma sama telur sama ikan asin. Ayamnya belum ready. Ah, itu dia. Itu aja. Nasi jagung, sayur lodeh, ikan asin. Mantep. Berapa nasinya, Mas? 5 ya, Mas. Saya ngecamp di atas. Gorengannya 15.000 campur. Kopinya 3. Teh anget 2. Ini sama snack ini juga, Mas. Berapa? Nasi jagung 5 kali 10.000, 50.000. Gorengan 15.000. Kopi teh 21.000. Snack 5, 25.000. Total 126. Nih ya Mas. Iya, makasih. Mas, aku tak nganter ya. Iya, habis ini kamu cuci piring aja. Habis itu tidur aja, istirahat capek. Biar Mas yang urus pesanan camp di atas. Habis ini juga gak ada yang beli lagi. Semua camp udah pada makan.
Siap bos. Keesokan sore harinya, di rumah Tutur sendiri, Mbak Tutut sedang menjahit baju. Dan ketika sedang menjahit baju, terlihat motor Pak De Misnari berhenti di depan rumahnya. Seketika Mbak Tutut berlari keluar menghampiri Pak De Misnari. "Tut." "Ya Pak De, ada apa?" "Ini loh, Pak De nganterin kiriman buat Tutur dari Wangsit." "Apa ini Pak De?" "HP buat Tutur katanya." Seketika Mbak Tutut terkejut tak percaya. "Masya Allah, beneran Pak De?" "Iya, Pak De yang suruh beliin. Ya meskipun gak mahal, tapi bisa pakai telepon, katanya biar bisa pakai video call." "Aduh Pak De, ini juga udah bagus. Alhamdulillah, makasih Pak De." "Makasih sama Wangsit." "Iya Pak De, habis ini tak telepon. Tuturnya masih ngebong botol." "Ya wis, tak lanjut mau jemput Budi Rewang." "Oh iya Pak De, makasih." Ya, Mbak Tutut yang senangnya nggak karuan itu seketika berlari menuju botol-botolan, lalu menghampiri Tutur yang bersiap hendak pulang. "Tur, ono kabar apik le." "Oh, ono apa toh Mbak?" "Lihat," ucap Mbak Tutut menunjukkan HP-nya pada Tutur. Tutur pun bingung sembari merunduk. "Mbak, beli HP baru." "Bukan HP Mbak, ini HP-mu." Emang Mas Jar udah ngasih duit sama Mbak?" "Bukan Mas Jar, ini HP kamu, dibeliin Wangsit." "Hah? Mas Wangsit beliin aku HP? Beneran Mbak?" "Beneran." Mana? Aku mau telepon dia." "Ye, ke konter HP dulu ya, beli kartu, ayo." Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri malam ini beberapa pengunjung mulai pulang. Kali ini suasana tak seramai kemarin, namun warung Wangsit tetap saja ramai. Dan baru saja bersantai, kali ini juga hanya beberapa saja yang terlihat ngecamp. Jeber terlihat sedang membuat mie rebus untuk dimakan sendiri. Sedangkan Wangsit sedang menghitung uang di laci. Hingga kemudian suara HP-nya berbunyi, panggilan dari nomor WA tak dikenal. Baru saja Wangsit hendak mengangkat, namun langsung mati. Lalu satu pesan tiba-tiba saja terkirim. "Mas, ini Tutur." Seketika Wangsit pun memvideo call Tutur. "Assalamualaikum, Tur." Waalaikumsalam," ucap Tutur yang anehnya tak mau menatap layar dan malah meletakkan HP-nya. Seperti malu-malu, namun merunduk tersenyum. "Lagi ngapain, Tur?" Kan lagi teleponan sama Mas." "Oh iya, kalau nelpon itu lihat layar, jangan nyamping, itu namanya gak sopan." Iya." Tutur panik dan gelisah, lalu perlahan-lahan memutar tubuhnya dan menghadap layar, namun tak mau menatapnya dan masih merunduk malu. "Katanya kangen sama Mas, kok nunduk aja?" Tutur tak menjawab. "Kangen gak sama Mas?" Tutur mengangguk. "Kok diem aja? Ngobrol dong." Tutur mau terima kasih sama Mas karena udah beliin HP Tutur. Semoga Allah membalas, semoga warung Mas laris biar punya ongkos pulang." "Amin." "Mas gak mudik bukan karena gak ada ongkos, Tur. Tapi Mas gak mudik karena repot ngurus warung. Dan kedua, karena udah gak ada bapak sama ibu." Tapi kan masih ada aku." "Dek." Tut. Seketika panggilan telepon keduanya terputus. Wangsit mencoba menelpon Tutur lagi, namun tak diangkat-angkat. Hingga tak lama kemudian sebuah pesan terkirim dari Mbak Tutut. Jika HP Tutur mati gara-gara lupa ngecas karena dari tadi sibuk di ngotak-ngatik. Wangsit pun tersenyum lega. Entah kenapa ucapan Tutur menyentuh hatinya. Itu karena seolah-olah Tutur menganggap dirinya tujuan pulang mudik Wangsit. Tutur menganggap dirinya sendiri spesial di mata Wangsit. Tutur tak salah, tapi Wangsit juga tak menyadari begitu pentingnya kedatangan Wangsit untuk anak yang berkebutuhan khusus itu. Ya, Wangsit baru menyadari dan tak menyangka jika satu-satunya orang yang dengan tulus mengharapkan kedatangannya yaitu Tutur.
Wangsit tersenyum. Pagi hari kemudian, pagi ini di rumah Tutur, Mbak Tutut bingung ketika melihat adiknya tak ada di kamar. Bahkan tumben, pagi ini kamar terlihat rapi. Mbak Tutut heran ketika melihat ada yang aneh di kamarnya. Tas ransel dan celengan adiknya itu tak ada di kamarnya. Mbak Tutut segera berlari ke boto-botoan. "Pak Lek, Tutur mana?" "Loh, kan dia tadi udah berangkat. Emang gak bilang sama kamu?" "Berangkat kemana?" "Ke Lumajang, ikut orang Lumajang yang beli botol." "Hah? Kok dibiarin?" "Lah dia maksa, katanya nunut ikut biar ketemu Wangsit." "Ya ampun, kan dia nggak tahu di mana tempat Wangsitnya. Emangnya nganter sampai sana?" "Ya enggak, tapi kata Tutur biar dia naik angkot ke tempat Wangsit." "Emang yang beli botolnya ke arah mana?" "Tempeh." "Masih jauh ke tempat Wangsit." "Ya kan di sana ada ojek, lagian Tutur anak pinter." "Tapi tetap aja Pak Lek." "Ah, ini dia telepon. Tur, kok nggak bilang sama Mbak sih? Nggak pamit?" Maaf Mbak, kalau pamit Mbak nggak bakal ngizinin. Tadi mau pamit tapi Mbak ke pasar, keburu Mas Paijo berangkat, jadi Tutur numpang. Doain Tutur ketemu Mas Wangsit ya Mbak. Jangan khawatir, Tutur udah gede. Mbak, udah dulu ya, pickupnya berhenti di pom. Tutur kebelet pipis. Tur, aduh gimana ini? Aku takut Tutur kenapa-napa. Aku harus bilangin Wangsit. "Halo, Wang, sibuk nggak?" "Ya biasa Mbak, ini baru buka warung." "Ada aja sih, tapi belum rame." "Gimana Mbak?" "Wang, Tutur ikut mobil pickup, nyusul kamu." "Apa?" "Di Pasirian." Ya, mobil pickup Tutur ini berhenti di sebuah kecamatan Pasirian. Dan di pertengahan jalan, supir yang memberi tumpangan Tutur mendapat telepon dari bosnya. "Waduh Tur, maaf ya, aku gak bisa nganter kamu sampai alamat yang kamu tuju. Soalnya bosku nelpon, nyuruh ke toko bangunan. Kamu tak turunin di sini aja ya. Kamu nunggu angkot, palingan bentar lagi lewat." "Tapi ini masih jauh nggak Mas?" "Enggak, lagi sekitar 10-15 kiloan lah. Kamu duduk aja di sini, ada bengkel tutup tuh." Iya Mas." "Nih, buat beli es atau minum. Di depan sana ada Indomaret kayaknya." Ambil." Makasih Mas." Ya, Tutur pun turun dan duduk di kursi panjang di depan bengkel yang tutup. Mobil pickup pun pergi, Tutur pun sendirian. Suasana pagi tampak sepi, padahal ini jalan raya. Hanya ada beberapa pengendara motor yang lewat. Sebelah timur pertigaan jalan masuk desa, dan sebelah kanan jembatan besar. Sedangkan kanan dan kiri jalan persawahan. Tampak dari jauh, atap tanah Jawa alias puncak Mahameru terlihat jelas. Hingga tak lama kemudian, HP Tutur berbunyi. "Tur, kamu di mana?" Aku nggak tahu Mas. Tadi lupa nanya sama supirnya. Yang jelas, aku udah bisa lihat Gunung Semeru. Aku sekarang di dekat jembatan. Terus ada jalan masuk desa. Aku di depan bengkel kosong. Sama di seberang aku lihat gunung-gunung pasir sama truk-truk besar. Kata Mas supir tadi hampir deket. Sekitar 10-15 kilo lagi sampai Poncosumo. Coba liatin di sekitar kamu. Ya, seketika Tutur mengarahkan kameranya. Itu di Pasirian. Masih jauh Tur. Kamu jangan kemana-mana ya. Diam dulu di situ. Mas jemput. Yeay, beneran Mas? Iya, tunggu sebentar ya. Ya, di depan bengkel sendiri, Tutur yang merasa haus itu berniat berjalan kaki mencari minuman. Dan di jauh sana terlihat Indomaret. Tutur pun berniat berjalan sebentar bermaksud untuk membeli minum. Dan setelah itu kembali ke bengkel. Tutur pun berjalan. Suasana jalan tampak sepi. Tutur tiba-tiba saja kepikiran Mbak Tutut yang khawatir padanya. Tutur yang senang karena sebentar lagi dijemput Wangsit itu hendak mengabari Mbak Tutut agar Mbak Tutut tak cemas padanya. Ya, Tutur mengambil HP-nya lalu memvideo call Mbak Tutut. Namun Mbak Tutut tak mengangkatnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara motor mendekat dari arah belakang.
Hingga kemudian, HPku, lepasin, jangan. Seketika ada dua pemuda yang hendak merampas HP-nya. Tutur menahan dan mencoba merebutnya. Namun tiba-tiba keduanya turun. Hingga kemudian, Wah, kedua pemuda itu menendang Tutur hingga tubuhnya terlempar ke sawah-sawah. Setelah berhasil menghajar dan merampas HP-nya, lalu dua pemuda itu pun buru-buru kabur, meninggalkan Tutur sendiri. Di warung Wangsit sendiri, Wangsit yang kualan itu meski pengunjung kendaraan roda 2 dan 4 masih belum begitu ramai, namun ada satu pengunjung bus wisata yang baru saja datang dan menyerbu warungnya. Namun Wangsit harus segera menjemput Tutur. "Ber, kamu gak apa-apa ya? Tak tinggal sendiri. Aku harus jemput Tutur. Kasihan." "Gak apa-apa mas, jemput aja. Kasihan dia. Ntar juga teratasi pelan-pelan." "Tenang aja mas, ada aku. Aku bisa kok bantu-bantu," ucap Jenong tiba-tiba datang dan mengendikkan mata. "Gak usah. Ntar yang parkir siapa kalau kamu bantu?" ucap Jeber menolak. "Kan ada Aji asisten. Lagian belum rame. Baru satu bus aja yang datang. Pada kesini lagi." "Ya sudah, aku tinggal dulu ya." "Kemana mas?" "Jemput adik." "Oh siap bos." Ya, Wangsit pun pergi dengan naik motor. "Mas, pop mie-nya belum ya?" teriak pengunjung. "Oh iya, sebentar mbak, masih bikin kopi," ucap Jeber. "Pop mie apa cantik?" ucap Jenong semangat sembari menggoda pembeli yang membuat Jeber meliriknya dan membatin dalam hatinya. Sok godain cewek, padahal. "Rasa soto 4 ya." "Siap." Ya, Jenong terlihat bersemangat. Jika biasanya Jenong menggoda Jeber, namun kali ini Jenong mode serius dan fokus alih profesi dari tukang parkir menjadi penjual pop mie. Dan entah kenapa Jenong terlihat begitu cepat dan cekatan melayani pembeli. "Silakan pop mie-nya cantik," ucap Jenong memanggil cewek tadi. Dan parahnya tuh cewek bisa-bisanya salting. "Wah, jangan bilang tuh cewek kepincut sama jidat Jenongnya yang mengkilap," ucap Jeber dalam hati sembari memperhatikan diam-diam. Hingga kemudian, Jenong memergokin Jeber menatapnya. "Apa lihat-lihat? Ngomong kalau naksir." "Pantes jidatmu Jenong. Kepala besar, kepedean. Fakta, aku ini disukai semua kalangan, semua usia. Jangankan cewek, cowok, perawan, janda, duda, berondong SMA, semua tergila-gila. Jangan munafik, kamu juga salah satunya kan? Ting." "Ih, amit-amit aku naksir karo demit Semeru," ucap Jeber ke belakang membawa piring kotor. "Ber, opo?" "Aku tenanan iki. Aku lanang." "Yo podo. Moh." "Ber, emoh. Kalau dulen gelem rah." "Nang ndi?" ucap Jeber semangat. Nek dulen baru semangat. Muter-muter yuk, engko bengi." "Eits, ntar dulu. Cuma dulen kan?" "Iyo, cuma dulen. Dulinan veli." "Iya, cuma mainan titit. Blok." Enggak, moh, batal." "Guyon. Jadi orang serius amat." "Mas, getas." "Oh iya mbak, monggo getasnya masih hangat." Ya, Jenong pun membantu melayani pembeli. Di jalan sendiri, ketika di pertengahan jalan, Wangsit berhenti dulu di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Dan setelah mengisi bensin, Wangsit berhenti sejenak dan melipir di pinggir jalan memastikan Tutur tetap berada di lokasi. Namun berkali-kali Wangsit menelpon, Tutur tak mengangkatnya. Wangsit pun memilih segera menyusulnya. Namun baru saja menyalakan sepeda motor, HP-nya berbunyi. Mbak Tutut menelponnya. "Assalamualaikum Wang." "Waalaikumsalam mbak. Ini mau jemput Tutur. Tadi dia nelpon Wangsit dan ini udah UTW menuju lokasi. Tapi kok barusan tak telepon gak diangkat-angkat ya?" "Tadi juga sempet telepon mbak, tapi mbak lagi ke pasar, gak bawa HP. Pas tak telepon balik malah gak diangkat. Palingan HP-nya mati. Dia suka lupa ngecas." "Oh gitu. Ya udah kalau gitu Wangsit langsung jemput ya mbak." "Iya, minta maaf ya Wang, jadi ngerepotin kamu. Besok Mas Jar tak suruh jemput langsung.
Gak enak nanti di sana ganggu kamu jualan. Nggak akan Mbak, tenang aja. Ya udah, nanti aku kabari lagi ya Mbak. Iya Wang, tut. Ya, Wangsit pun kini ngebut menuju lokasi di mana Tutur berada. Entah mengapa, Wangsit begitu senang. Dan jujur, sampai tak semenyangka ini, Tutur sampai nekat menemuinya. Apakah anak sepertinya bisa terobsesi sedemikian rupa? Apakah anak sepertinya bisa seniat dan seserius itu hanya untuk sekedar menemuinya? Sungguh langka. Sepenting itukah Wangsit untuk Tutur? Seberharga itukah Wangsit untuknya? Tak mengapa Wangsit merasa deg-degan, seperti mau bertemu kekasih saja. Padahal hanya bertemu anak autis yang sudah ia anggap adik sendiri. Tapi gugupnya luar biasa. Mungkin karena lama tak berjumpa. Juga karena Tutur terlihat lebih dewasa. Juga mungkin karena baru kali ini Wangsit merasa dibutuhkan dan diperlakukan istimewa oleh anak yang istimewa juga. Ya, dari jauh terlihat bengkel yang sebelumnya tutup, kini sudah buka. Namun mana Tutur? Mengapa Tutur tidak nampak? Wangsit pun berhenti di pinggir jalan, memperhatikan arah sekitar, namun tak menemukan Tutur. Wangsit mencoba menelpon lagi, tapi masih tak dapat dihubungi. Wangsit pun turun dari motor dan mencoba bertanya pada orang bengkel. Mas, tadi lihat ada anak laki-laki tinggi. Kalau nggak salah pakai kaos hitam, bawa tas. Tadi dia sempat duduk di sini. Wah, nggak tahu mas. Apa jangan-jangan anak yang ditemukan jatuh di sawah? Seketika Wangsit panik. Iya, tetangga saya tadi lihat ada anak yang jatuh ke sawah. Apa pingsan? Terus tetangga saya cari bantuan, dikira udah mati. Tapi pas balik lagi sama warga, lah kok hilang? Takutnya ngeri kena begal. Udah banyak kejadian di sini. Jantung Wangsit seakan berhenti berdetak, tubuhnya serasa lemas. Tur, kamu di mana Tur? HP Wangsit berbunyi. Mbak Tutut menelponnya. Tangan Wangsit gemetar dan tak berani mengangkatnya. Wangsit bingung harus bagaimana jelasinya pada Mbak Tutut. Wangsit pun seketika langsung meminta bantuan teman-temannya yang berada tak jauh dari lokasi untuk mencari Tutur.